Yugina Febrianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Cisalak, Kabupaten Sukabumi. Di sini saya akan memaparkan program yang telah saya rancang yang berjudul Luas Literasi untuk Anak Inklusif. Untuk tujuan dari program ini, yang pertama, saya ingin meningkatkan minat belajar baca dan tulis pada peserta didik inklusif dan peserta didik reguler. Untuk yang kedua, saya ingin mengembangkan kemampuan membaca dan menulis pada peserta didik dan membantu anak inklusif mengembangkan keterampilan literasi sesuai dengan tingkatan perkembangannya. Dan untuk yang ketiga, saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk peserta didik inklusif. Program yang saya rancang ini dilatar belakangi karena adanya 4 orang peserta didik di kelas saya yang mempunyai keterbatasan yang sering disebut dengan inklusif. Ketika pembelajaran berlangsung, murid inklusif hanya bisa diam tanpa mereka paham dengan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Maka dari itu, bergetarlah hati saya ketika diberi kesempatan untuk membuat sebuah program. Dengan adanya program ini, saya berharap bisa menjadi sebuah program contoh di sekolah saya untuk rekan guru yang lainnya. Karena mengingat anak inklusif di kelas saya baru menginjak kelas 1, sehingga nantinya akan berpindah kelas dari tahun ke tahunnya. Untuk kelengkapan rencana dalam struktur program, yang pertama, target peserta didik yaitu siswa-siswi kelas 1 dan siswa inklusif. Karena peserta didik memiliki minat yang tinggi dalam belajar, dilihat dari kehadiran yang selalu bersemangat ke sekolah dan mempunyai semangat tinggi dalam setiap pembelajarannya. Untuk lini masa perencanaan dan pelaksanaan, saya mempersiapkan pelaksanaan program luas literasi untuk anak inklusif, menyediakan berbagai alat bantu pembelajaran seperti buku, aplikasi kuisis, video cerita, dan audio berupa cerita. Menyediakan pojok baca juga untuk sarana dan prasarana literasi di kelas. Dan saya menjadwalkan pelaksanaan pembelajaran, yaitu ketika pelaksanaan berlangsung, saya memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan literasi sebelum jam pembelajaran, yaitu selama 15 menit. Untuk hasilnya, saya mengharapkan dengan program ini dapat meningkatkan minat dan kemampuan literasi peserta didik, terutama untuk peserta didik inklusif. Untuk kemungkinan tantangan, akan banyak sekali tantangan yang akan saya hadapi. Yang pertama, mungkin perbedaan minat dan bakat siswa dengan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tantangan buat saya yaitu bagaimana mengkondusifkan kelas menjadi efektif ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua, waktu pelaksanaan. Karena waktu pelaksanaan ini saya melaksanakan pembelajaran literasi sebelum jam pembelajaran dimulai. Untuk itu, mungkin pembelajaran yang akan saya lakukan ketika pembelajaran berlangsung mungkin akan menyita waktu dan membuat pembelajaran inti kurang efektif. Untuk solusi yang akan saya terapkan nantinya, yang pertama, saya akan mengefektifkan penggunaan waktu sebelum pembelajaran. Yang kedua, saya akan memfasilitasi berbagai ragam bentuk kreativitas pembelajaran. Dan untuk sumber daya yang dimiliki oleh sekolah saya, yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia ada kepala sekolah, rekan guru, serta siswa kelas 1. Untuk modal fisik, di sekolah saya ada ruang kelas yang memadai, perpustakaan, buku-buku, video, audio, serta aplikasi kuisis. Serta untuk modal sosial, saya mempunyai komunikasi dan kedekatan
dengan siswa. Adapun upaya penempatan murid dalam mengedepankan adanya POIC, dan kepemilikan. Yang pertama, siswa memilih bahan bacaan sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Yang kedua, siswa mengganti bahan bacaan secara berkala. Yang ketiga, siswa membuat karya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Dalam struktur program dan kemitraan, yang pertama, kegiatan yang dituju untuk siswa kelas 1. Yang kedua, kegiatan ini dimulai secara bertahap sesuai dengan tahapan belajar. Dan yang ketiga, mitra, di sini ada kepala sekolah, rekan guru, dan siswa kelas 1. Berikut penerapan dalam pembelajaran kepada siswa inklusif. Yuk kita simak. Ini adalah Agung. Agung merupakan anak dengan gangguan ganda, yaitu tunarungu dan tunawicara, sehingga kesulitan berkomunikasi dan mengembangkan bahasanya. Seharusnya anak berkebutuhan ganda ini membutuhkan pendidikan khusus untuk perkembangannya. Akan tetapi, mengingat kami tinggal di daerah terpencil dan perekonomian warga sekitar pun kurang memadai, sehingga anak berkebutuhan khusus tidak bisa bersekolah di sekolah inklusif. Ini adalah Sepjuna. Dia mempunyai kelainan yang dinamakan dengan disatria. Disatria adalah gangguan bicara yang disebabkan oleh kelainan pada sistem saraf yang mengendalikan otot-otot untuk berbicara. Kondisi ini dapat menyebabkan pengidapan mengalami cadel, berbicara terlalu lambat, dan berbicara dengan suara yang serak, sehingga untuk berkomunikasi pun sangat terbatas. Ini adalah Arkan. Dia mempunyai gangguan yang dinamakan dengan slow learner. Slow learner merupakan kondisi di mana anak akan mengalami lamban belajar, lamban terampil, dan lamban memahami suatu informasi yang diperoleh atau ditangkapnya. Terkadang anak yang mengalami slow learner juga mengalami kekurangan hal fisik, sosial, dan emosional. Dan ini adalah Ikpan. Ikpan mempunyai kelainan yaitu tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat pada alat gerak seperti tulang, sendi, atau otot. Dan Ikpan memiliki kelainan di kaki dan di tangan, sehingga ketika pembelajaran berlangsung, ia menulis menggunakan tangan kirinya karena tangan kanannya tidak bisa digunakan. Untuk Agung, saya mengajarkan bahasa isyarat dengan berbekalkan pembelajaran di YouTube. Saya berharap dengan penerapan pembelajaran ini bisa mempermudah Agung dalam pembelajaran serta dapat mengungkapkan perasaannya. Selain itu, saya pun di kelas sering sekali menggunakan pembelajaran berdiferensiasi karena menurut saya, pembelajaran diferensiasi sangat cocok untuk anak inklusif, dan anak inklusif bisa belajar bersama dengan anak-anak reguler lainnya, sehingga mereka bisa berbaur satu sama lain. Selain itu, saya pun menggunakan beberapa metode dalam pendampingan pembelajaran anak inklusif. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran individual, yang dimana saya membimbing anak inklusif secara individu, serta saya pun menggunakan pemanfaatan teknologi. Saya menggunakan aplikasi berupa aplikasi Quizizz untuk mendukung pembelajaran literasi, baik untuk anak inklusif maupun anak reguler. Nah, saya memberikan akses ke berbagai sumber belajar sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar serta membuat pembelajaran lebih menarik, baik bagi anak inklusif maupun anak reguler. Ini merupakan literasi sebelum pembelajaran dimulai. Saya selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan literasi selama 15 menit. Selain kegiatan ini, saya pun melakukan kegiatan mendongeng interaktif. Nah, mendongeng interaktif ini saya mendongeng secara rutin sebelum pembelajaran dimulai dengan melibatkan seluruh murid dengan alat bantu. Contohnya misalkan visual atau gerakan maupun audio untuk membuat cerita lebih menarik. Nah, saya berharap dengan adanya mendongeng interaktif ini bisa meningkatkan kemampuan bahasa
dan imajinasi untuk anak reguler maupun anak inklusif. Dengan tayangan video ini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan inklusif adalah perjalanan bersama yang menghargai keberagaman dan potensi unik setiap anak. Dengan cinta, dukungan, dan kerjasama, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang adil dan memperdayakan, di mana setiap anak merasa diterima, dihargai, dan dimiliki, serta mempunyai kesempatan untuk berkembang sesuai kemampuannya. Semoga program ini dapat berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama sebagai pendidik yang mempunyai anak inklusif. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.